Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar Rek? Maaf ya Mas Teh, bajunya agak beda karena ini baju yang buat perform hari ini. Jadi Mas Tulus syuting ini di tanggal 10 November 2023. Dan kalau untuk, di tanggal 11, maaf, syutingnya tanggal 11. Ini buat tayang hari Minggu tanggal 12 November 2023. Kalau untuk yang hari ini sudah saya siapkan videonya ya. Sehat berkah melimpah untuk teman-teman semua. Happy weekend. Selamat menikmati suasana libur bersama keluarga. Menikmati quality time bareng sama keluarga. Kalau Mas Tulus kerja, kalau teman-teman kemana? Jalan-jalan? Makan-makan? Atau memang istirahat aja di rumah Mas Tulus, emosi tenaga buat hari Senin biar makin semangat lagi ya. Apapun aktivitasnya pokoknya harus selalu semangat orang baik. Apapun yang sedang terjadi buat kita, pokoknya teman-teman yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang saat ini sedang dalam kondisi mungkin punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga hutangnya ndang lunas sehingga segala urusan peruang-uangan perhutang piutangan segera terlunasi, terangkat, Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Amin ya Allah. Semangat, semangat, semangat. Yang kondisinya sedang kurang baik juga saya doakan semoga segera membaik. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan ya. Mas Tulus apa? Kangen lu, masa sih? Cek. Sehat pokoknya buat semuanya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri yang baru maupun yang lama. Saya ucapkan salam kenal buat yang baru pertama nonton, yang sudah sering bolak-balik ke sini tapi belum subscribe. Support Mas Tulus dengan langsung di subscribe. Kemudian yang nonton live atau tidak live dibantu like-nya dulu. Oke, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau misalnya ada iklan yang pendek jangan di skip dong, kalau yang panjang boleh ya. Teman-teman yang mau nyawer juga ada tombol terima kasih di bawah video atau super thanks buat kalian yang mau nyawer ya. Sehat-sehat berkah melimpah untuk semuanya. Apa yang mau dibahas hari ini Mas Tulus? Ini mungkin salah satu pesan yang khusus disampaikan untuk terkait dengan dalam tanda kutip musibah yang mungkin saja terjadi di kedepan hari. Yang tiba-tiba beberapa hari yang lalu sebetulnya sudah memperingatkan, tapi warning keras kembali diperingatkan kemarin ketika di saya live di tanggal 10 yang Mas Tulus bahas soal Bali. Ternyata warning angin kencangnya itu bukan hanya untuk di Bali, wabil khusus akan dimulai lebih ada itu di seluruh Nusantara mulai di tanggal 11
ini atau mulai hari ini. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Jadi yang pengen Mas Tulus bahas sesuai dengan judul adalah peringatan terkait dengan angin kencang atau puting beliung yang mungkin saja akan ada di sekitar kita. Bukan hanya di laut, tetapi justru yang disampaikan yang ini warningnya cenderung yang terjadi di darat. Dan apakah bersama dengan hujan? Nanti Mas Tulus akan jelaskan secara detail lagi ya. Saya harap yang saya sampaikan disclaimer-nya adalah ini bukan sesuatu yang pasti terjadi, tapi ini hanya sebagai Alhamdulillah, ngapunten. Mas Tulus itu dari tadi pagi sudah bersin terus. Warning ini saya harap mudah-mudahan bisa jadi bahan pembelajaran buat teman-teman, bahan kewaspadaan juga, bukan untuk dijadikan sebagai maaf, ketakutan dan lain sebagainya. Saya harap yang saya sampaikan juga jadi bahan kewaspadaan saja. Gitu ya teman-teman. Jadi disclaimer-nya teman-teman boleh percaya boleh tidak, mau dilakukan tindakannya juga boleh, tidak pun tidak masalah. Jadi ini saya sebetulnya meluaskan info yang diberikan Eyang terkait dengan Bali. Ternyata warningnya untuk angin kencang atau angin topan puting beliung ini bukan hanya akan ada di Bali, tetapi juga kemungkinan akan meluas di seluruh Nusantara. Ini yang mau Mas Tulus sampaikan. Sebelum Mas Tulus meluaskan pembahasan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, seperti biasa, saya mau pamer hasil ngemisnya Mas Tulus. Dia dari tanggal 27 ya waktu itu ya. Dari tanggal 27 sampai ke tanggal 11 November pagi ini di jam 8:52. Jadi Mas Tulus syutingnya itu jam 8:52 ya. Per tanggal 11 November 2023 pada pukul 8:52 waktu Indonesia Barat. Ini adalah rekening donasi hasil saya mengemis kalau kata teman-teman yang gak suka. Rp1.704.500. Barakallah. Kemarin 1,5 nambah lagi ya toh. Alhamdulillah. Pokoknya saya akan terus update untuk rekening donasi kita. Mudah-mudahan akan selalu ada info-info menarik atau info terupdate dari rekening donasi biar teman-teman yang nonton tuh jadi terpacu buat membantu. Lah, Mas Tulus kalau saya misalnya mau bantu caranya kepiye? Kalau saya juga mau bantu sedekah nasi box, saya lagi banyak rezeki Mas Tulus, amin. Saya habis jual sesuatu laku, amin. Terus saya itu lagi ulang tahun, anak saya itu lagi ulang tahun, cucu saya atau diri saya sendiri, saya pengen sedekah dengan makanan. Teman-teman perlu tahu, salah satu hal yang sering dilakukan keluarga saya itu sedekah makanan. Jadi mamaku itu sering banget sedekah makanan. Ketika saya tanya, ngapa sih mak Wardi jatuh diamong-amongi, nanti Mas Pijan jatuh diamong-amongi, terus saya sakit seminggu gitu ya, nanti kalau saya sembuh diamong-amongi. Kalau bahasa mamaku tuh diamong-amongi. Jadi selalu sedekah makanan itu adalah salah satu rutinitas keluarganya Mas Tulus. Makanya Mas Tulus seneng banget misalnya punya rezeki pengen ngajak teman-teman makan, ya pakai raketang makan bakso atau apa. Itu salah satu tradisi yang memang sudah ada dari kecil. Kalau kata mamaku, pahalanya langsung diterima sama Allah itu sedekah adalah sedekah makanan. Makanya saya itu senang banget kalau menggelar begini, walaupun saya belum mampu cover semuanya, saya ngemis, saya dikatain ya enggak apa-apa, yang penting tujuan saya untuk kebaikan. Nah teman-teman yang pengen mewujudkan sedekahnya tadi, pengen dapat pahala yang langsung diterima sama Allah dengan bersedekah makanan, lewat Mas Tulus bisa. Waduh, gombal meneh. Tapi ini enggak gombal, itu serius, itu tradisi keluarganya Mas Tulus. Itu selalu setiap setahun tuh bisa berapa kali mamaku tuh sedekah makanan. Emang sudah adat istiadatnya keluarga saya seperti itu. Makanya saya menggerakkan ini ya. Yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Ayo doakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan di bulan November ini, akhir bulan, di hari Jumat akhir bulan November, Engkau izinkan ada sedekah nasi box. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak untuk yang sudah bantu sedekah nasi box tanpa terkecuali. Siapapun jenengan, Mas Tulus doakan semoga yang sudah sedekah bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus yang sedang punya hajat baik, apapun hajat baiknya, semoga segera Allah kabul, amin. Untuk teman-teman yang saat ini sudah bersedekah, semoga sedekahnya tadi jadi media tolak bala buat jenengan yang sedekah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah.
Teman-teman yang pesan minyak bidara sementara belum ada pengiriman ya. Tapi kalau yang mau inden dikirim hari Senin silahkan DM ke nomor WhatsApp yang di 0857. Sebutkan nama, alamat lengkapnya juga. Kode pos, RT, RW, nomor HP penerima dan juga nama penerima harus yang bisa dihubungi nomor HP-nya ya. Oke, terima kasih banyak. Langsung ke situ saja. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Pokoknya aku nggak akan capek ngemis. Aku nggak akan capek kalian apa nyinyir-nyinyirin nggak apa-apa lah. Yang penting tujuannya untuk kebaikan ya. Amin, amin, amin. Bali baik-baik saja ya. Amin. Mudah-mudahan Bali nggak ada apa-apa. Karena yang bilang hari ini salah satunya gempa atau angin kencang sepertinya harus ada di Bali. Dan ternyata setelah diluaskan lagi, terakhir beliau menyampaikan kita suruh menancapkan bambu kuning di sisi bagian depan, pojok bagian sebelah kanan, tapi bagian depan halaman, rumah atau apapun itu, beliau menyampaikan ternyata angin puting beliung yang beliau maksudkan ini bukan hanya di Bali saja, tetapi mulai hari ini pertanggal 11 November ini yang disampaikan Eyang ya, bisa salah ya teman-teman, ngapunten. Dan kemudian sinergi juga yang disampaikan Cerondol bahwa Cerondol menyampaikan bahwa tempat tinggalnya itu merupakan titik awal adanya yang namanya angin puting beliung. Ya, berarti memang kalau kita ukur dari penyampaian Eyang dan juga Cerondol dari ukuran yang saya cerna, dari Bali untuk menuju ke Jakarta sendiri itu memang ya paling Jawa yang paling pertama dijumpai oleh kita pasti Jawa bagian timur karena perbatasan Bali dan juga Jawa itu adalah Bali kemudian nyebrang ke Banyuwangi yaitu Jawa Timur, sehingga saya juga ya kalau Bali ada musibah angin mungkin ya, terus bisa sampai dampaknya ke kita yang di daerah ini mungkin di luar Bali ini juga sangat mungkin. Kalau yang pertama kena pasti mungkin Jawa Timur, ini juga secara nalar saya mengarahnya ke situ. Tetapi kalau untuk di Bali ini adalah angin yang dalam tanda kutipnya amin, tidak besar, tidak merusak. Tapi kalau yang di luar Bali beda dengan yang di Bali, sehingga teman-teman yang di luar Bali sepertinya tetap harus mewaspadai yang namanya angin pentil muter atau dalam tanda kutipnya adalah angin puting beliung. Maaf, Cerondol bilangnya memang seperti itu ya. Jadi angin puting beliung ini akan bisa saja ada di seluruh wilayah Nusantara dan Cerondol sudah memberikan clue bahwa Jawa Timur mungkin adalah tempat yang mungkin saja akan duluan mengalami yang namanya angin puting beliung tadi. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Dan kemarin juga sempet Cerondol itu ngeromet ketika wilayah Jabodetabek ini juga sangat-sangat mungkin akan mengalami yang namanya angin puting beliung. Dan kalau yang disampaikan Cerondol adalah ini akan diawali mungkin saja, mudah-mudahan tidak, mungkin saja akan diawali dari Jawa Timur, tapi yang disampaikan Eyang Lukito justru ini akan serempak ada di seluruh Nusantara. Jadi Indonesia ini akan mengalami angin kencang terhitung mulai hari ini tanggal 11. Mungkin Eyang Lukito sama Cerondol ini sekarang sudah buka BMKG versi dunia gaib kali ya, Rek. Mereka tuh kayak menyampaikan sesuatu, oke, saya tidak mau mempercayai juga yang disampaikan Cerondol karena sekali lagi kita juga tidak bisa mendahului kersane Gusti Allah, tidak bisa melawan itu. Tapi di sisi lain kadang-kadang yang disampaikan Cerondol itu ada benarnya gitu loh, Rek. Makanya saya harap untuk hati-hati ya. Untuk hal kecil, hal simpelnya adalah ketika teman-teman tinggal di tempat yang mungkin saja ada angin puting beliung atau mungkin angin kencang misalnya, terus jenengan tuh punya jemuran di atas, jadi lebih aware. Oh ya, sudah terlalu panas, sudah kering, dan diambil aja, dan dilipeti. Jadi ada hal-hal yang bisa kalian tanggulangi gitu loh. Ada yang bisa kalian atasi untuk sementara waktu. Jadi ada penanggulangan dulu, setidaknya mitigasi terkait dengan hal-hal kecil ya. Mudah-mudahan sih tidak. Nanti Mas Tur juga akan sampaikan terkait apa yang harus kita lakukan ketika ada angin kencang. Tadi juga ada sebuah himbauan dari yang disampaikan ke saya, makanya Mas Tur ingin menyampaikan ini. Nah, ini juga akan berasa lebih besar ketika bisa saja bercampur dengan hujan atau air, teman-teman. Sehingga yang dalam arti di sini bukan hanya angin kering yang besar, tetapi ketika bercampur dengan hujan juga ini akan jadi potensi yang cukup besar atau justru akan menjadi perusak. Ini jadi potensi. Dua-duanya kalau dari yang saya dengar atau dari yang saya cerna, dua-duanya sangat potensial menjadi tingkat angin perusak.
Jadi kalau ada angin yang bisa merusak dalam tanda kutip, merusak secara garis besar, awas nyenggol kuile. Secara garis besar ini akan jadi perusak, bukan hanya angin yang darat, bukan hanya, maksudnya ini, bukan hanya angin yang kering, tapi angin yang basah ini juga sangat potensial sekali. Jadi saya harap teman-teman harus hati-hati. Sekali lagi kita doa mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kalau Conondol bilang dari Jawa Timur, kalau Eyang bilangnya hari ini serempak, sepertinya seluruh Nusantara juga akan mengalami yang namanya angin kencang. Lalu hal yang disampaikan yang lagi adalah ternyata angin kencang yang ada di luar Bali, ini di luar Bali ya teman-teman, di luar Bali, angin kencangnya itu kalau dalam yang disampaikannya adalah ini juga bisa membawa salah satu dalam tanda kutipnya itu virus atau penyakit. Sehingga angin kencang ini juga salah satu media yang digunakan, dimanfaatkan oleh Mbah Dakjal dan kawan-kawan, corporation ya. Mereka mereka memanfaatkan kejadian ini, kemudian memanfaatkan angin kencang yang sedang beredar itu, kemudian juga menyebarkan salah satu virus yang mungkin saja akan bisa menyerang kita. Ingat yang disampaikan yang salah satunya adalah terkait dengan gatal kulit ya, rasa gatal yang berlebihan itu juga salah satu hal yang oke. Kalau lewat angin juga sangat mungkin teman-teman yang punya alergi saya rasa juga harus hati-hati ya. Itu. Jadi ini bisa terjadi di Indonesia, di Bali untuk kebaikan, tetapi di luar itu atau di luar Bali untuk lewat tanggal 11 ini juga salah satu hal yang sepertinya juga patut kita waspadai. Ini yang disampaikan. Lalu Mas Tulus, kalau ada sesuatu yang disampaikan yang terkait dengan angin kencang ini, apakah akan jadi perusak? Ini juga disampaikan akan jadi perusak. Yes, amin. Beliau menyampaikan korban orang yang terluka atau kabarnya orang yang meninggal sepertinya juga insya Allah, amin. Kalau toh ada sepertinya kecil sebenarnya untuk presentase yang disampaikan Eyang terkait dengan korban orang yang dalam tanda kutip meninggal atau luka tuh mungkin kecil sekali kemungkinannya ya, walaupun ada tapi kecil istilahnya begitu. Tetapi dalam hal ini yang disampaikan beliau adalah kerusakan yang dengan skala besar, kemudian menjadi kerugian secara materi, bukan secara nyawa, bukan secara jiwa ya, tapi kerugian secara materi ini juga sangat dominan akan menjadi besar ketika ini sudah terlalu berlebihan atau sudah over, anginnya sudah terlalu kencang. Ya teman-teman, maaf disclaimer lagi wes, pokoknya Mas Tulus nggak minta jenengan percaya, saya penting hati-hati waspada. Simple, kalau suka jemur baju di luar kalau sudah kering mendingan saran saya cepet-cepet dilipat, takutnya ada angin kencang. Yes, tidak selalu topan angin puting beliung, tapi angin kencang juga akan jadi hal yang bisa merusak ketika berada di luar yang memang tempatnya di luar tadi ada sesuatu yang mungkin saja bisa cepat rusak gara-gara angin kencang. Ya, itu yang disampaikan Eyang sama Conondol. Bersinergi, kalau Conondol bilangnya itu akan dimulai dari Jawa Timur, kalau yang saya simak atau yang saya dengar dari Eyang sendiri, ini akan serempak dimulai tanggal 11 ini. Lalu, saya mau hitung sedikit, kalau lewat angkanya memang ada cenderung angin ya Mas Tulus. Yes, sangat ada kemungkinan angin kencang yang terjadi di tanggal 11 bulan 11 2023. Gempa dengan skala yang besar juga sangat potensial ada, amit-amit mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Gempa dengan skala yang besar, gunung yang erupsi juga menurut saya juga sangat ada skalanya di angka 11-nya itu. Kemudian angin kencang dengan potensi yang cukup besar. Yes, ada campuran air di sini, ada campuran darat. Ya, ini juga ada. Memang potensinya ada. Lalu yang saya sampaikan di video ini saya klarifikasi lagi atau saya bulatkan lagi bahwa info yang disampaikan Eyang ini adalah khusus buat teman-teman atau buat kita yang ada di darat. Berarti secara khususnya walaupun penyampaiannya adalah ada angin yang bisa bercampur dengan air, berarti ada juga angin yang paling diingatkan adalah angin yang kering atau yang bisa menyerang kita yang berada di darat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ini juga salah satu hal yang mungkin bagi kita ini tidak masuk akal, tapi teman-teman kalau mau melakukan juga silahkan. Yang pertama, ternyata menanam yang namanya bambu kuning di setiap pojok bagian bawah sebelah kanan bagian depan rumah kita itu tidak hanya berlaku untuk yang ada di Bali, tetapi untuk teman-teman yang ada di luar Bali. Naudzubillah,
min dzalik, amit-amit nggak ada apa-apa, tapi kita nggak pernah tahu ada apa. Kalau mau mengaplikasikan monggo, nggak juga nggak apa-apa. Istilahnya itu, saya sempat bertanya, kenapa harus bambu kuning? Kenapa harus... Oke, satu lagi adalah arahan beliau adalah kita menghidupkan api ketika ada angin kencang di sekitar kita. Misalnya lagi angin kencang, bukan berarti menghidupkan api terus kita harus apa. Misalnya di rumah tuh punya lilin, oke boleh hidupkan lilin. Angin lagi kencang nih, hidupkan lilin atau setidaknya jeglekin kompor, hidupkan kompor nggak ketang 1 atau 2 menit. Nyalakan kompor ketika ada angin kencang. Intinya ada api di rumah itu yang hidup ketika ada angin kencang atau mungkin korek yang dihidupkan. Intinya ada api, ya. Api sama bambu kuning. Ini yang disampaikan Eyang kepada saya. Saya sempat bertanya, kenapa harus bambu? Kenapa harus api? Jawabannya beliau cuma satu, nggo tenger. Nggo tenger itu buat tanda bahasa Indonesianya. Jadi buat tanda kita bahwa apa istilahnya tuh kita tuh, saya nggak bisa sebutkan ini secara luas ya, tapi kayak misalnya tuh istilahnya kata begini, ini angin kencang pengen ada di sekitar kita nih, ada di sekitar kita, kemudian amit-amit mungkin bisa jadi perusak rumah kita tuh, kayak istilahnya kalau bahasanya beliau tuh ben ngerti lek lagi putuku gitu loh, biar tahu kalau kita ini punya leluhur Nusantara. Jadi kita tuh anak cucunya leluhur Nusantara. Saya nggak bisa sebutkan nama beliau, tapi maksudnya adalah tengernya atau tandanya kita sebagai anak cucunya beliau adalah kita menggunakan bambu kuning tadi, karena beliau memiliki karomah dengan bambu kuning. Kemudian berikutnya adalah dengan menghidupkan api. Salah satu keluarga saya juga keluarga Mbah Kartorejo juga memanfaatkan hal seperti itu, karena saya juga pernah ketika mendengar gluduk besar sama angin kencang, mamaku ngidupin ublik. Zaman dulu tuh ublik itu dimar atau sentir atau ya lilin lah kalau zaman sekarang. Kalau dulu kan pakai minyak tanah ya, kalau zaman dulu. Jadi buku juga ngomong itu. Kemudian gluduk anakku wedi iki putune Mbah Kartorejo, istilahnya begitu. Mungkin ini hanya sebuah filosofi yang disampaikan beliau adalah bambu kuning dan api yang dihidupkan di dalam rumah tadi merupakan salah satu tanda atau tenger di mana bisa kita manfaatkan sebagai media. Dalam tanda kutipnya adalah seneng jero kae putune mbah kae aja diapa-apake, aja diganggu. Misalnya gitu, bahasanya begitu. Jadi seakan-akan tuh, kan dia lagi bawa virus sama angin kencang, mau jadi musibah. Jangan, itu yang hidupin api itu sama ada bambu kuning di rumahnya tuh cucunya si mbah itu. Jangan ada apa-apa, nanti mbah itu ngamuk, misalnya gitu. Jadi alhamdulillah kita itu punya leluhur Nusantara yang betul-betul ditakuti dari alam nyata sampai alam gaib. Luar biasa ya. Sehingga ini yang bisa kita manfaatkan. Jadi memang ini salah satu hal yang boleh jenengan aplikasikan, juga boleh tidak. Sama satu lagi tambahannya adalah di luar hal yang bisa kalian lakukan, yang paling utama adalah minta perlindungan Gusti Allah atau minta perlindungan Tuhan. Itu lebih penting ya. Itu adalah awal dari semuanya. Jadi kalau teman-teman bilang, Mas Tulus kok sarannya malah musyrik, sarannya kok malah di luar norma agama. Saya rasa terkait dengan kita minta perlindungan, minta sehat, minta Allah lindungi kita. Saya rasa ini juga salah satu hal yang sudah pasti sering kita lakukan. Doa panjang umur, doa sehat, rezeki lancar ya. Jadi itu sesuatu yang wajib, yang sudah pasti ada. Sehingga di luar itu saya rasa nggak perlu saya jelaskan juga di sini. Seperti itu ya teman-teman. Semoga manfaat apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Disclaimer lagi, teman-teman mau percaya boleh, tidak juga enggak apa-apa. Mau marah, mau apa yus monggo. Saya hanya berharap mudah-mudahan yang saya sampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih banyak. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan hari ini ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia, dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang rezekinya lagi seret Mas Tulus doakan semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang saat ini sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi punya hajat, pengen punya momongan, pengen dekat dengan jodohnya, kemudian pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen umroh, pengen membahagiakan keluarganya, semoga hajat-hajat baik jenengan tadi Allah kabul. Amin ya Allah. Dan yang saat ini sedang jual aset, Mas Tulus doakan semoga aset tendang laku. Amin. Yang usaha lancar, kemudian yang jualan juga laris manis. Amin. Mas Tulus doakan juga, mudah-mudahan teman-teman yang nonton, juga Mas Tulus dan keluarga, semoga orang-orang yang insya Allah dipilih sama Allah untuk dijauhkan dari musibah, bala, fitnah, penyakit, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua.
Amin ya Allah. Rahayu 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 rahayu. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak wes Mas Tulus kudu mangkat ya rek. Soalnya sudah siang ya. Hari ini nyanyinya jauh banget sampai ke Cilengsi Mas Tulus nyari rezekinya. Alhamdulillah ya Pak sopir sudah nungguin soalnya memanasin mobil. Mas Tulus pamit ya rek. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Kalau ada salah-salah kata pengucapan Mas Tulus minta maaf. Insyaallah ketemu di next video lagi. Dadah orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sarapan. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.